Gonjang-ganjing dalam lembaga pengepul donasi, aksi cepat tanggap terus berlanjut. Persoalan mengerucut, tidak hanya pada soal penghamburan uang donasi, yaitu berupa mobil dinas yang mewah dan besaran gaji yang gila-gilaan. Tapi nyatanya, aliran dana ACT ternyata masuk kemana-mana. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyebutkan, dana aliran ACT digunakan untuk aktivitas kelompok teroris Al-Qaeda. Sampai saat ini, PPATK masih terus melakukan pendalaman. Namun fakta yang tidak dapat dibantah, penerima dana ACT itu adalah salah satu anggota teroris yang ditangkap di Turki. Temuan itu kemudian didalami oleh Densus 88. Dan mereka mendapati bukti baru. Ternyata aliran dana ACT tidak hanya mengucurkan kepada kelompok teroris Al-Qaeda, tapi juga ke beberapa negara yang memiliki aktivitas teroris dengan status resiko tinggi. Fakta ini tentu mengejutkan, mengingat orang-orang berdonasi ke ACT dengan harapan untuk membantu orang yang terkena bencana. ACT selama ini dianggap layak dipilih, sebab kegiatan mereka terlihat banyak. Hal itu tampak dari banyaknya iklan yang mereka sebarkan. Tapi ternyata mereka keliru. Iklan yang disebarkan ACT dengan jor-joran itu merupakan taktik untuk meraup donasi yang lebih banyak. Sebab orang Indonesia mudah tersentuh dan gampang beramal. ACT memanfaatkan peluang itu dengan baik dan menjadi salah satu pengepul sumbangan terbesar. Selain untuk mendanai teroris, PPATK juga melacak aliran dana ke sebuah parpol. Memang, nama parpol itu tidak disebutkan secara gamblang, tapi publik menebak nama partai itu adalah PKS. Sebab, nama salah satu petinggi PKS juga memiliki jabatan di ACT, yaitu Sudarman. Dalam struktur manajemen ACT, Sudarman menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Sementara di jajaran partai, ia menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan atau MPW PKS Banten periode 2020-2022. PKS dengan gesit cuci tangan. Meskipun sebelumnya dalam sebuah kegiatan PKS, nama ACT jelas-jelas tercantum sebagai pendukung kegiatan. Itu artinya hubungan PKS dan ACT sangat erat. Bukti itu menambah panjang daftar hal-hal buruk yang terkait dengan PKS. Selama ini, PKS memang menjadi duri dalam daging demokrasi Indonesia. Mereka kerap menjadi pihak yang memperkeruh keadaan. Misalnya soal keengganan PKS untuk menyetujui UU TPKS yang melindungi perempuan dari aksi kekerasan seksual. Keterkaitan PKS dengan ACT harus ditelusuri lebih jauh. Jangan sampai PKS menjadi kedok dari tumbuhnya anasir berbahaya di Indonesia. Sebab terbukti, ACT telah mengalirkan dananya ke banyak negara untuk membiayai terorisme. Selama ini, ACT mengelola dana yang sangat besar. Perputaran dananya tercatat mencapai 1 triliun rupiah per tahun. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pendanaan yang dimiliki ACT, sehingga mereka tergiur untuk menggunakan uang itu semaunya. Dana ACT itu juga bukan hanya uang donasi yang dikumpulkan lalu disalurkan kepada yang membutuhkan, tetapi ada dugaan dana dari masyarakat itu tidak langsung disalurkan, melainkan diputar dulu untuk keperluan bisnis. Dengan demikian, ACT mendapatkan keuntungan tambahan dari bisnis yang mereka lakukan. Ini memang menyalahi kesepakatan umum terhadap donasi yang diberikan oleh masyarakat. Para donatur itu tentu berharap dana mereka segera sampai kepada yang membutuhkan. Tapi oleh ACT dana itu diputar-putar lebih dulu untuk menambahkan cuan. ACT memang bau busuk, dan sekarang bau busuk itu menjalar ke PKS. Partai yang mencoba melepaskan diri dari masa lalu itu bingung mau ngeles bagaimana. Sebab ikatan PKS dan ACT begitu mesra. Ibarat kata, PKS telah masuk terlalu dalam dan badannya sudah terlalu kotor semua.